Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Mazaya Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kehamilan yang terjadi secara misterius di depan Ka'bah, kisah yang viral di dunia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Subscribe dan like ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan jadi amal jariah. Sore itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bandung, Naila duduk sendirian di kamar. Di tangannya, sebuah amplop putih bertuliskan nama lengkapnya. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Matanya menatap lekat isi surat itu, lalu perlahan bibirnya bergetar membaca dalam hati. Selamat. Anda terpilih sebagai peserta umroh beasiswa khusus muslimah berprestasi. Napas Naila tercekat. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia bangkit dari tempat duduk dan berjalan pelan ke arah sajadah. Di sana ia sujud lama. Tubuhnya bergetar menahan haru. Allah, terima kasih. Engkau pilih aku, bisiknya lirih. Ibunya, Bu Rini, masuk ke kamar dan melihat Naila masih bersujud. Nak, ada apa? Tanyanya lembut. Naila menoleh. Wajahnya basah. Bu, Naila akan berangkat umroh bulan depan, ini dari lembaga pusat. Bu, gratis semua. Tangisan mereka berdua pecah. Bahagia, syukur, sekaligus haru yang tak bisa ditahan. Naila selama ini memang dikenal sebagai gadis cerdas, aktif di masjid, dan berprestasi di kampus. 2 minggu sebelum keberangkatan, Naila lebih sering menyendiri. Ia banyak membaca buku fikih dan memperdalam ilmu manasik. Teman-temannya sempat mengolok karena Naila tak pernah pacaran, bahkan menolak lamaran seorang ustaz muda. Tapi Naila hanya tersenyum. Ia tak butuh pujian, apalagi keraguan. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta riuh oleh calon jemaah umroh. Naila mengenakan gamis putih dengan kerudung panjang. Wajahnya bercahaya. Di antara ratusan orang, ia tampak paling tenang. Setibanya di Madinah, rombongan langsung menuju Raudah. Suasana Masjid Nabawi menyambut mereka dengan angin gurun yang hangat. Namun saat tiba di Mekah keesokan harinya, sebuah kejadian aneh mulai terasa oleh Naila. Malam pertama ia melaksanakan tawaf. Langkah kakinya terasa ringan. Tubuhnya seperti melayang. Tapi bukan karena lelah. Di tengah putaran mengelilingi Ka'bah, Naila sempat berhenti sejenak. Kenapa tubuhku hangat begini? Bisiknya, meraba perutnya yang mendadak terasa penuh. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Jamaah lain masih khusyuk. Tapi jantung Naila berdegup tak karuan. Detik itu juga, tanpa ia sadari, awal dari semua keanehan itu dimulai. Hari demi hari di Mekah berjalan hikmat. Naila menjalani semua ibadah dengan sungguh-sungguh. Ia mencatat setiap momen dalam buku kecilnya, mulai dari sholat di Masjidil Haram hingga zikir panjang setiap malam. Namun pada hari keempat, tubuh Naila mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Pagi itu, saat hendak memakai pakaian ihram, Naila mendapati gamisnya terasa sempit di bagian perut. Ia memandang ke cermin kamar hotel dan terpaku. Tangannya perlahan menyentuh bagian yang menonjol itu. Tidak mungkin. Gumamnya. Aku tidak mungkin hamil. Wajahnya pucat. Ia menunduk, mencoba bernapas perlahan. Tapi perasaan ganjil itu terus menghantuinya. Perutnya membesar lebih cepat dari logika. Dan yang lebih mengejutkan, tubuhnya terasa semakin berat, meski ia tak merasa sakit. Malam harinya, saat semua teman sekamar tertidur, Naila menyelinap ke kamar mandi. Ia menatap cermin dalam diam cukup lama, lalu membuka sebagian gamisnya. Perutnya kini terlihat jelas menonjol, seolah sudah memasuki bulan keempat kehamilan. Ya Allah, apa ini? Ucapnya sambil menggigit bibir. Matanya mulai basah. Ia terduduk di lantai kamar mandi, memeluk lututnya sendiri, gemetar dan kebingungan.
Keesokan paginya, saat sarapan di restoran hotel, beberapa jemaah mulai menatap Naila dengan pandangan aneh. Ada bisik-bisik lirih di balik senyum palsu. Seorang ibu yang duduk di sebelahnya berusaha sopan saat bertanya, "Maaf, Nak, apakah kamu sedang hamil?" Naila nyaris menjatuhkan sendoknya. "Tidak, Bu. Tidak tahu, saya juga tidak tahu kenapa begini," jawabnya pelan. Perempuan itu mengangguk, tapi ekspresi wajahnya berubah. Dalam hitungan jam, kabar tentang jemaah muda yang hamil misterius mulai beredar dari satu kamar ke kamar lain. Dan pada malam harinya, saat Naila hendak turun ke lobi, ia bertemu dengan sahabat sekamarnya, Rania. "Nai, ada yang mau aku tanya," ucap Rania serius. "Jujur, kamu memang datang ke Mekah sama suami?" Naila terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Bibirnya gemetar. "Tidak, aku sendirian. Aku belum menikah, Rania," jawabnya, hampir berbisik. Rania menatapnya dengan kaget dan bingung. "Lalu, siapa pria yang kemarin sempat ngantar kamu sampai ke bandara?" "Dia bilang kamu istrinya." Wajah Naila langsung pucat pasi. "Pria itu bilang begitu?" "Ya." Beberapa jemaah juga dengar. "Namanya Reza, kan?" Naila menggeleng lemah. Suara tangisnya pecah dalam sekejap. "Dia bukan suamiku, Rania. Aku tidak tahu kenapa dia mengaku begitu." Udara malam di sekitar Masjidil Haram terasa berat. Di kamar hotelnya, Naila duduk menyendiri. Buku catatan kecilnya terbuka, tapi ia tak sanggup menulis satu kata pun. Kepalanya dipenuhi wajah Reza, pria yang selama ini ia kenal sebagai teman dalam satu komunitas dakwah kampus. Reza memang sering membantu Naila mengurus berbagai program sosial. Tapi tak pernah sedikit pun Naila membayangkan Reza akan mengaku sebagai suaminya. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Reza datang ke rumah Naila mengantar berkas. Ia sempat meminta untuk mengantar Naila ke bandara, dengan alasan sekadar menemani sebagai teman. Saat itu, ibu Naila pun sempat heran, namun tak menyangka apapun. Kini, Naila mulai mengingat satu hal yang membuatnya merinding. Di hari keberangkatan, Reza sempat memberikan botol minum padanya. Saat itu, Naila tidak curiga. Tapi setelah meminumnya, ia memang merasa sedikit pusing, lalu tertidur di perjalanan menuju asrama persiapan. "Apakah ada sesuatu di dalam minuman itu?" gumam Naila. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak ingin berpikir yang buruk, namun semua keanehan seperti saling berkaitan. Malam itu, ia mengurung diri di kamar. Tangannya memegang perut yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Suara azan dari Masjidil Haram menembus kaca jendela, menyayat hati Naila yang hancur. Rania masuk dengan wajah tegang. "Naila, kamu harus tahu. Kabar tentang kamu sudah tersebar ke pembimbing jemaah. Mereka bilang kamu harus diperiksa." "Aku tidak kuat lagi, Rania." Suara Naila lirih. "Tubuhku berubah cepat, dan aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rania duduk di samping Naila dan menggenggam tangannya erat. "Kita akan cari tahu. Aku percaya kamu tidak bohong." Keesokan harinya, Naila dipanggil oleh ketua rombongan. Ia ditanya secara langsung, disaksikan oleh beberapa petugas. Di antara mereka, seseorang menyerahkan ponsel yang menampilkan video singkat di bandara. Terlihat Reza berdiri dekat Naila, lalu berkata pada petugas, "Ini istri saya, mohon izinkan saya mendampingi sampai keberangkatan." Naila menatap layar itu dengan lemas. Semua mata kini memandangnya. "Apakah pria ini suamimu?" tanya pembimbing, tajam. Naila menggeleng. "Tidak, saya tidak pernah menikah dengannya." Seseorang di ruangan itu menghela napas panjang. Wajah-wajah mereka berubah. Keheningan menggantung. "Kalau begitu, ini menjadi lebih serius dari yang kami duga." Langkah Naila terasa berat saat ia keluar dari ruangan pemeriksaan. Pandangan para jemaah yang sebelumnya hangat kini berubah dingin. Bisik-bisik menyebar.
Pandangan mencibir mengiringi setiap langkahnya. Bahkan ada yang tak segan menutup mulut mereka saat Naila lewat, seolah ia adalah sumber najis yang tak layak berada di tanah suci. Rania berjalan di sampingnya, menahan amarah dan sedih. Mereka bahkan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka sudah menghakimimu. Naila hanya diam. Matanya kosong. Kepalanya penuh suara tuduhan. Suara seorang wanita tua dari pagi tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Anakku, jangan menyalahkan takdir Allah untuk kesalahan yang kamu perbuat sendiri. Jika kamu berdosa, bertobatlah. Tapi jangan berbohong pada dirimu sendiri. Ucapan itu terasa seperti belati yang menancap langsung ke jantung. Naila ingin berteriak, ingin melawan, tapi semua penjelasan hanya dianggap pembelaan palsu. Malamnya, Naila sujud lama di sajadah kamar. Air matanya membasahi permukaan kain. Ia menangis tanpa suara, takut didengar dan dipergunjingkan lagi. Tapi hatinya bergetar, memohon kepada Allah dengan segenap jiwa. Ya Allah, jika ini ujian dari MU, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur di tempat suci ini. Jangan biarkan aib yang tidak kulakukan menjadi penghancur kehormatanku. Keesokan harinya, saat sedang duduk di pelataran masjid untuk membaca Al-Quran, beberapa jemaah wanita mendatanginya. Seorang di antaranya menunjuk perut Naila sambil bertanya sinis. Itu anak siapa? Jangan diam saja. Kau kira kami bodoh? Naila menatap mereka dengan wajah tertunduk. Ia tidak menjawab. Yang bisa ia lakukan hanyalah menahan napas dan air mata. Rania datang tergesa dan menarik Naila pergi dari kerumunan itu. Kau tidak harus jawab apapun pada mereka. Cukup Allah yang tahu, bisik Rania sambil menggenggam tangan Naila erat-erat. Namun tekanan itu tak kunjung mereda. Bahkan salah satu pembimbing rombongan pria mendatangi Naila di lobi hotel dan berkata tanpa basa-basi. Jika benar ini mukjizat, buktikan. Tapi kalau tidak, kau sudah mempermalukan nama Islam di hadapan dunia. Ucapan itu membuat tubuh Naila melemas. Ia hanya berdiri mematung, tak sanggup menjawab. Rania menariknya masuk kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Naila, kita harus cari bantuan. Ini tidak bisa kamu hadapi sendiri. Kita harus bicara pada seseorang yang mengerti ilmu dan agama, seorang ulama besar. Langit Mekah sore itu mendung. Meski hujan jarang turun, suasana terasa berbeda. Di sebuah ruangan kecil di lantai bawah hotel, Naila duduk bersisian dengan Rania, menunggu seseorang yang disebut-sebut sebagai salah satu ulama besar yang sedang melaksanakan ibadah umroh tahun ini. Namanya dikenal luas, wajahnya bersahaja, dan tutur katanya dikenal menenangkan. Tak lama, pintu terbuka. Seorang pria parubaya dengan jubah putih dan sorban lembut memasuki ruangan. Wajahnya teduh, matanya penuh wibawa. Semua yang hadir berdiri memberi salam. Naila menunduk dalam-dalam. Assalamualaikum, sapa sang ulama, suaranya tenang. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Naila pelan, suaranya hampir tak terdengar. Ulama itu duduk dan memandang Naila dengan lembut. Apa yang kamu alami, anakku? Tanyanya. Dengan tangan gemetar dan suara bergetar, Naila mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya dari awal, keberangkatan umroh, Reza yang mengaku sebagai suaminya, perubahan tubuhnya yang tak bisa dijelaskan, serta tekanan dan penghinaan yang terus mengikutinya. Tak satu pun dari kata-kata Naila dipotong oleh ulama itu. Ia mendengarkan dengan seksama, menatap Naila dengan wajah prihatin dan sabar. Saat Naila selesai berbicara, ruangan itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Sang ulama menghela napas perlahan. Anakku Naila, ujarnya pelan, apa yang kau alami bisa jadi adalah ujian besar, atau bisa jadi adalah tanda kebesaran dari Allah. Kita pernah mengenal kisah Maryam, ibu dari Nabi Isa. Ia pun hamil tanpa sentuhan laki-laki. Tapi itu bukan alasan untuk menyimpulkan apapun sekarang. Naila menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Apa yang harus saya lakukan?
Kiai, tanyanya lirih. Yang harus kau lakukan, jawab sang ulama lembut, adalah tetap sabar dan bertawakal. Jangan buru-buru mencari pembenaran. Jangan sibuk membuktikan sesuatu pada manusia. Biarkan Allah yang menunjukkan kebenarannya. Ucapan itu menampar lembut hati Naila. Ia menatap sang ulama, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, hatinya terasa sedikit tenang. Ulama itu memegang tangan Naila dan berkata, "Jika bayi ini hadir bukan melalui jalan yang kita pahami, maka bukan tugasmu untuk menjelaskannya. Tapi tugasmu adalah menjaganya dan menjaga kehormatanmu di hadapan Allah." Sebelum meninggalkan ruangan, ulama itu memberikan selembar kertas kecil bertuliskan doa khusus. "Bacalah ini setiap malam, mintalah petunjuk, dan jangan takut, karena Allah selalu bersama hambanya yang teraniaya." Saat pintu tertutup kembali, Naila mendekap kertas itu di dada. Ia menatap Rania, dan meski air matanya masih mengalir, kini ia tak lagi gemetar. Beberapa hari setelah pertemuan dengan ulama besar itu, situasi semakin memanas. Banyak jemaah yang tak puas dengan jawaban Naila maupun ketua rombongan. Mereka menuntut kejelasan medis. Desakan itu sampai ke telinga pengelola haji. Dan akhirnya, sebuah keputusan resmi dibuat. Naila harus menjalani pemeriksaan lengkap di rumah sakit setempat. Rania memeluk Naila sebelum keberangkatan. "Apapun yang terjadi, aku di sini untukmu." Ambulans kecil menjemput Naila diam-diam. Ia dibawa ke salah satu rumah sakit internasional yang ada di Mekah. Dokter-dokter perempuan menanganinya dengan prosedur cepat. Beberapa dari mereka bicara dalam bahasa Arab. Sebagian lagi menggunakan bahasa Inggris yang terbatas dimengerti Naila. Ia hanya bisa terbaring pasrah, mengenakan baju pasien warna hijau pucat. Tangannya dingin. Dokter memeriksa denyut jantung, detak bayi, dan melakukan pemindaian rahim secara menyeluruh. Seorang dokter spesialis datang, memegang hasil USG sambil mengerutkan dahi. Wajahnya bingung. "Apa ada yang salah, Dok?" tanya Naila pelan. Dokter itu memandang Naila dalam-dalam, lalu menjawab, "Bayimu sehat, tapi kehamilan ini tidak biasa. Kami tidak bisa menemukan tanda-tanda proses biologis yang normal." "Tidak biasa bagaimana?" Suara Naila mulai bergetar. "Rahimmu tidak menunjukkan perubahan yang umumnya terjadi saat kehamilan. Tak ada pelebaran pembuluh darah. Tidak ada kontraksi otot rahim yang seharusnya muncul pada usia kehamilanmu. Tapi detak jantung bayi sempurna. Pertumbuhan janinnya melebihi normal." Kata-kata itu membekas dalam kepala Naila seperti gemuruh. Ia hanya menatap langit-langit ruang periksa, diam dan kosong. Kabar hasil medis yang tak masuk akal itu bocor ke pengurus rombongan. Dalam waktu singkat, berita menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa jemaah mulai mengatakan bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah. Namun lebih banyak yang tetap menuduh, bahkan mempercayai teori konspirasi. Di lobi hotel, sekelompok jemaah mendekati Rania. "Temanmu itu sudah memalukan umat. Kami harus tahu siapa ayah anak itu," bentak salah satu dari mereka. Rania berdiri di hadapan mereka. Matanya memerah. "Kenapa kalian begitu mudah menghakimi? Kalian bahkan tidak tahu apapun tentang dia. Apa kalian pikir semua hal bisa dijelaskan dengan prasangka?" Namun keributan tak bisa dibendung. Akhirnya, Naila memilih diam. Ia tidak keluar kamar. Ia tidak berbicara kepada siapapun selain Rania. Ia hanya membaca Al-Quran, memeluk perutnya, dan menunggu, entah apa yang akan terjadi. Dan malam itu, saat ia duduk di depan jendela memandangi Ka'bah dari kejauhan, ia merasakan sesuatu yang baru. Hang, dalam, tenang. Ia menutup matanya dan berbisik, "Ya Allah, aku tidak tahu dari mana semua ini berasal. Tapi aku yakin, Engkau tidak akan biarkan aku hancur sendirian." Pagi itu, suasana hotel mendadak riuh. Beberapa jemaah wanita keluar dari kamar mereka, menuju satu titik di lorong lantai 4, kamar Naila. Dari dalam terdengar suara rintihan lemah,
napas yang terengah, dan isak tangis yang tertahan. Rania berlari keluar kamar. Wajahnya panik. "Tolong, panggil bantuan. Naila akan melahirkan." Beberapa petugas hotel segera bertindak. Seorang bidan lokal yang sedang bertugas di sekitar Masjidil Haram dipanggil dengan cepat. Sementara itu, kamar Naila dipenuhi doa. Para jemaah yang sebelumnya mencibir, kini berdiri mematung di luar. Sebagian menunduk malu, sebagian lain masih memendam keraguan. Naila menggenggam tangan Rania erat-erat. Tubuhnya gemetar. "Aku takut. Rania, aku takut." "Kau tidak sendiri, Nay. Aku di sini," bisik Rania sambil menyeka keringat di dahi Naila. Proses persalinan berlangsung cepat. Sang bidan terkejut melihat bahwa tubuh Naila tidak menunjukkan tanda-tanda lemah seperti perempuan yang sudah 9 bulan mengandung. Tapi kontraksi dan bukaan berjalan seperti normal. Beberapa menit kemudian, tangisan bayi pecah dari dalam kamar. Tangisan itu nyaring, kuat, seperti memecah seluruh kegaduhan yang selama ini mengelilingi Naila. Naila menangis, tapi bukan karena sakit. Ia menatap bayi di pelukan bidan itu dengan wajah penuh takjub. "Ini, anakku." Bidan itu mengangguk pelan. "Laki-laki. Sehat. Sempurna." Rania menutup mulutnya menahan tangis. Ia memeluk Naila dari samping, tak sanggup berkata apa-apa. Tangisan itu bukan hanya suara kelahiran, tapi jawaban dari ribuan pertanyaan yang menggantung selama berminggu-minggu. Namun pertanyaan baru muncul. Siapa ayahnya? Berita kelahiran Naila menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Media sosial dipenuhi dengan potongan video dan foto bayi kecil berwajah bersih yang lahir di kota suci. Beberapa media bahkan menyebut Naila sebagai Maryam dari abad modern. Naila sendiri memilih diam. Ia tak ingin lagi menjelaskan. Ia hanya ingin menatap anak itu, yang ia beri nama Ishak. Sebuah nama yang ia ambil dari kisah Nabi yang juga lahir dalam keajaiban. Ishak tumbuh dengan cepat. Bahkan dalam hitungan minggu, bayi itu mulai menunjukkan hal-hal yang tak biasa. Tatapannya tajam, penuh makna, seolah ia bisa memahami kata-kata yang diucapkan kepadanya. Para dokter yang datang memeriksa tak mampu memberi penjelasan medis. Beberapa jemaah yang dahulu meremehkan Naila kini datang berkunjung, ingin melihat langsung sosok bayi yang katanya lahir bukan dari rahim berdosa. Salah satu dari mereka, seorang wanita berusia 50-an, duduk lama di samping ranjang Naila. Ia memandang bayi itu lama, lalu berkata lirih, "Kalau benar ini tanda dari Allah, semoga aku tidak termasuk orang yang mendustakannya." Naila hanya tersenyum. Ia tidak lagi mengharapkan pembelaan atau pengakuan. Yang ia tahu, anak ini lahir bukan untuk menjawab dunia, tapi untuk menguatkan imannya. Waktu berjalan tanpa terasa. Naila dan Ishak telah kembali ke tanah air. Tapi kisah mereka sudah lebih dulu sampai. Saat tiba di bandara, ratusan orang berkumpul. Sebagian penasaran, sebagian lainnya membawa kamera dan mikrofon. Namun Naila tak menggubris sorotan itu. Ia melangkah pelan dengan wajah tertunduk, menggandeng Rania dan menggendong Ishak di pelukannya. Di rumah, kehidupan baru dimulai. Naila memilih hidup sederhana di kampung ibunya. Setiap hari, ia merawat Ishak dengan penuh kasih. Tapi satu hal yang tak bisa dihindari, pertumbuhan Ishak sangat berbeda. Di usia 5 bulan, Ishak sudah bisa duduk tegak. Matanya memandang lurus ke arah siapapun yang mengajaknya bicara, dan ia merespons dengan isyarat yang seolah penuh pemahaman. Bahkan bidan yang membantu kelahirannya pun dibuat tercengang saat mengunjungi mereka kembali. "Anak ini punya daya yang aneh," ujarnya pelan pada Naila. Seolah-olah dia tahu lebih dari apa yang bisa dijelaskan. Namun hal yang paling mengguncang terjadi di malam yang sunyi, ketika Naila sedang menimangnya di bawah cahaya temaram lampu kamar. Ishak menatap ibunya lekat-lekat, lalu mengeluarkan suara bukan tangis, tapi sepenggal kata yang belum pantas keluar dari mulut bayi. "Allah." Naila membeku. Ia menatap mata anaknya. Bulu kuduknya berdiri. "Ishak, kamu bicara."
Anak itu tersenyum, lalu menutup matanya kembali seperti bayi yang baru saja menyusu. Tapi kata itu, satu-satunya kata yang ia ucapkan, membekas di hati Naila dan Rania. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke tetangga. Rumah kecil Naila mulai dikunjungi banyak orang. Mereka ingin melihat langsung anak yang disebut-sebut membawa keajaiban. Beberapa dari mereka datang dengan niat baik, ingin membantu. Tapi tak sedikit yang datang membawa rasa ingin tahu yang berlebihan, bahkan mencurigai Naila menyembunyikan sesuatu. Suatu hari, seorang ulama besar dari Jawa Tengah datang ke rumah Naila. Ia telah mendengar tentang Ishak dari murid-muridnya. Ulama itu masuk dengan langkah pelan, mengenakan jubah putih bersih, dan memeluk Naila seperti anaknya sendiri. "Aku tak datang untuk menghakimi," ucapnya lembut. "Tapi aku ingin melihat sendiri, apakah ini benar kisah yang dikabarkan." Ia duduk di depan Ishak, dan tanpa berkata apapun, menatap anak itu dengan diam. Ishak memandangi wajah ulama itu tanpa takut. Lalu, dengan suara pelan, ia menggumam sesuatu yang hanya bisa didengar orang yang benar-benar dekat. "Kita diciptakan untuk saling mencintai, bukan membenci." Sontak, ruangan menjadi hening. Ulama itu menoleh perlahan kepada Naila. Matanya memerah, suaranya berat. "Anak ini membawa pesan," katanya. "Dan kau, Naila, telah diberi amanah yang tak semua orang mampu memikulnya." Hari-hari berlalu dengan cepat. Ishak tumbuh semakin berbeda. Di usianya yang belum genap setahun, ia bisa berjalan tanpa goyah, menatap dengan tajam setiap wajah yang mendekatinya, dan sesekali mengucap kalimat yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Bukan ocehan bayi, melainkan pesan-pesan singkat yang syarat makna. Setiap harinya, rumah Naila tak pernah sepi dari tamu. Ada yang datang dari pelosok desa, ada pula dari kota besar. Wartawan, peneliti, hingga tokoh agama ingin bertemu langsung. Beberapa hanya ingin melihat, tapi sebagian mencoba menggali lebih dalam, bahkan terlalu dalam. Suatu malam, ketika hujan turun rintik di luar rumah, seseorang mengetuk pintu dengan keras. Rania yang membukanya. Di ambang pintu berdiri 3 pria tak dikenal dengan wajah tegang dan nada bicara penuh tekanan. "Kami ingin bicara dengan Naila. Dan kami ingin melihat anak itu." Naila muncul dari belakang, menggendong Ishak yang baru saja tertidur. "Ada apa?" Banyak yang mulai mempertanyakan kebenaran kisah ini. "Kami perlu memastikan, apakah anak ini benar-benar ada, atau hanya bagian dari rekayasa besar untuk menciptakan sensasi." Nada mereka penuh kecurigaan. Salah satu dari mereka mendekat terlalu jauh, hingga membuat Ishak menggeliat di pelukan Naila. Ia membuka matanya, lalu berkata pelan, "Aku tidak diminta, tapi diutus." Ketiganya terdiam, seolah kata-kata itu menampar batin mereka. Pria yang tampaknya pemimpin dari kelompok itu menunduk. Maaf, kami salah datang dengan prasangka." Mereka pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi sejak malam itu, Naila mulai merasa tidak aman. Rania memperketat keamanan rumah. Beberapa tetangga menawarkan bantuan berjaga, karena mereka pun mulai menyadari ada sesuatu yang besar sedang terjadi di tempat kecil itu. Beberapa hari kemudian, Naila menerima surat undangan dari seorang pejabat tinggi di ibu kota. Isinya formal, tapi nadanya jelas. "Kami ingin mengundang Anda dan anak Anda untuk hadir dalam Forum Nasional Tokoh Muda Islam. Kehadiran Anda penting untuk menjelaskan fenomena yang sedang berkembang di masyarakat." Rania membacanya dengan wajah penuh waspada. "Nai, ini bisa jebakan. Kau yakin ingin pergi?" Naila hanya tersenyum tipis. Ia memandangi Ishak yang tertidur dengan damai. "Jika Allah memberiku anak ini untuk disaksikan dunia, maka aku tidak akan bersembunyi." Beberapa hari kemudian, Naila dan Ishak tiba di ibu kota. Mereka disambut dengan berbagai reaksi. Ada yang penuh hormat, ada yang sinis. Tapi saat Naila melangkah masuk ke aula besar di mana ratusan orang berkumpul, suasana menjadi sunyi. Ishak menggenggam tangan ibunya,
lalu menatap seisi ruangan dengan tenang. Lalu ia berkata, jelas dan lantang. Aku bukan tanda, aku peringatan. Sekejap, aula itu hening. Ratusan orang hanya bisa menatapnya dalam diam, seolah seluruh dunia kehilangan kata. Dari kisah Naila dan anaknya Ishak, kita belajar bahwa ujian bisa datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Ketika dunia menghakimi, satu-satunya tempat berpulang adalah kepada Allah. Keyakinan yang teguh, kesabaran dalam fitnah, dan keikhlasan dalam menghadapi takdir adalah kunci untuk tetap berdiri di tengah badai. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2:3. Penutup. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan disusun seolah-olah nyata agar kita bisa merenungi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa setiap ujian pasti membawa pelajaran, dan setiap cobaan pasti membawa hikmah dari Allah. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kamu merasa tersentuh atau mendapatkan pelajaran dari ceritanya, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.